Hai teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fatian Dini. Saya dari PGMI 2 dengan NIM 0306201194. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang sudah dipelajari di semester 1, yaitu tentang noun sampai present perfect tense. Pertama yaitu tentang noun. Noun artinya ialah kata benda. Fungsi dari noun pertama sebagai subjek kalimat, yang kedua sebagai objek pelengkap, yang ketiga sebagai objek langsung. Macam-macam noun pertama countable, artinya kata benda yang dapat dihitung. Contohnya apple, book, and pen. Dua, uncountable, artinya kata benda tidak dapat dihitung. Contohnya water, salt, and sand. Tiga, common noun, artinya kata benda yang penggolongannya umum. Contohnya city, shop, and market. Materi yang kedua tentang pronoun. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda. Macam-macam pronoun. Pertama, personal pronoun, digunakan untuk menunjukkan orang atau benda. Contohnya, it's a beautiful dress, but I look bad wearing it. Dua, demonstrative pronoun, digunakan untuk menunjukkan kata benda. Contohnya, this is my book. Tiga, relative pronoun, digunakan untuk menjelaskan kata benda. Contohnya, Sheila is the person who gave you a call last night. Materi ketiga tentang adverb, menerangkan bagaimana sebuah aktivitas dan bagaimana melakukannya. Contohnya yang pertama, adverb of time. Kedua, adverb of frequency. Yang ketiga, adverb of place. Empat, adverb of degree. 5, adverb of manner. Berikutnya materi yang keempat yaitu tentang adjective, ialah menerangkan noun atau kata sifat yang menjelaskan sebuah sifat dari hal tertentu. Pertama, stative adjective. Kedua, dynamic adjective. Ketiga, inherent adjective. 4, non-inherent. Degree, yaitu positif, comparative, superlatif. Kontinasi, yaitu noun, past participle, present participle. Position, si order, attributive atau di depan noun, postpositif atau di belakang noun. Selanjutnya materi yang kelima tentang simple present tense. Simple present tense adalah kalimat yang menunjukkan pernyataan umum. Fungsinya yang pertama menyatakan kegiatan berulang-ulang, kedua menyatakan peristiwa yang umum terjadi dan tidak bisa dibantah, ketiga menyatakan perintah. Dan adapun tanda waktu simple present tense, yang pertama every year, kedua every month, yang ketiga every week, yang keempat every day. Materi yang keenam tentang simple past tense. Simple past tense adalah kalimat yang menyatakan suatu kegiatan yang sudah terjadi. Contoh simple past tense yaitu tambah I went to Paris last year, kurang I did not go to Paris last year. Tanda tanya, did you go to Paris last year? Materi yang ketujuh tentang gerund. Gerund adalah kata kerja yang diberi tambahan huruf ing, berfungsi sebagai kata benda. Berikut bentuk gerund. 1. The perfect gerund, digunakan untuk menyatakan peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Contohnya, I don't remember having ever promised you that. 2. The passive gerund, digunakan untuk di belakang kata kerja. Contohnya, his problem requires studying with grit. Berikut materi yang ke-8 tentang artikel. Artikel adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun. Macam-macam artikel. Pertama, definitive article. Kata ini digunakan sebelum countable noun maupun uncountable noun. Contohnya, the place that I just visit Tuesday. 2. Indefinite article. Kata ini digunakan sebelum singular countable noun. Contohnya, he goes to the swimming pool I was a week. 3. Zero article. Artinya tidak ada artikel atau and yang perlu untuk digunakan. Contohnya, can you speak Japanese? Materi yang ke-9 tentang conjunction. Conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan dua kata, dua kalimat, dua frasa atau klasa. Macam-macam conjunction. Pertama, coordinating conjunction.
Kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama, seperti for or nor but eat. Contohnya, he want to eat for he is hungry. 2. Subordinating conjunction. Kata hubung yang menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Contohnya, you can contact me whenever you want. 3. Correlative conjunction. Kata hubung yang memiliki pasangannya masing-masing. Contohnya, Mariani is as beautiful as her mother. Materi yang ke-10 tentang simple future tense. Simple future tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan sesuatu di masa yang akan datang. Fungsi be going to. Pertama, untuk menunjukkan niat. Kedua, untuk membicarakan kejadian yang segera terjadi. Dan ada pun contoh simple future tense. Tambah, I will use another product. Kurang, I won't use another product. Tanda tanya, will you use another product? Dan ada pun fungsi will. 1. Untuk mengajukan permohonan. Kedua, untuk mengajukan keinginan atau ketidakkeinginan. Fungsi simple future tense. Pertama, mengungkapkan gagasan umum. Kedua, untuk mendeskripsikan kebiasaan. Materi yang ke-11 tentang preposition. Preposition adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objek dengan bagian lain di dalam kalimat. Saya akan membacakan sedikit macam-macam dari preposition. Preposition of time atau waktu digunakan untuk menunjukkan waktu, seperti after, at, before, by. Contohnya, I'm looking for a place to stay for a few months. Preposition of place atau tempat digunakan untuk menunjukkan tempat, seperti atau it on the it. Contohnya, there's a bowl of strawberry on the table. Preposition of purpose atau tujuan menunjukkan hubungan atau tujuan antara objek dan kata dalam suatu kalimat, seperti for. Contohnya, do you know how to set a table for dinner? Materi yang ke-12 yaitu tentang present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu kata kerja yang menggambarkan adanya sebuah kegiatan yang terjadi di masa lampau dan masih berlanjut hingga sekarang. Adapun jenis present perfect tense pertama yaitu verbal, yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang sudah usai dan masih berlangsung hingga sekarang. Contohnya, has Mira already gone to Australia? 2. Nominal, tense yang tidak dapat menggunakan kata kerja tetapi menggunakan kata benda, sifat, dan keterangan. Contohnya, have you ever been to Yogyakarta? Dan adapun fungsi dari present perfect tense. Pertama, menunjukkan kegiatan yang baru saja usai. Kedua, menggambarkan adanya sebuah aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga, menunjukkan kegiatan yang dilakukan di masa lalu. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.